Anak materi kita hari ini adalah sampai ke fluida dinamis ya. Coba kita ulangi, apa tuh fluida? Fluida adalah apa? Zat yang bisa mengalir. Berarti yang bisa mengalir adalah zat cair dan gas. Jadi fluida adalah zat cair dan gas. Nah, dinamis artinya bergerak ya. Jadi kita belajar tentang fluida yang bergerak atau gas yang bergerak atau zat cair yang berpindah. Misalnya apa itu? Misalnya contohnya adalah angin ya, atau aliran sungai, atau aliran air pada PDAM ya. Ini adalah contoh-contoh dari fluida yang bergerak. Nah, kalau kita berbicara tentang fluida yang bergerak, maka yang kita bicarakan adalah fluida yang ideal ya. Apa itu fluida ideal? Fluida ideal itu adalah cirinya ini. Yang pertama itu tidak kompresibel. Artinya apa? Bila ditekan, itu volumenya tidak berubah. Jadi volumenya konstan, sekalian tidak berubah. Itu namanya tidak kompresibel. Yang kedua, tidak kental. Artinya apa? Artinya ketika fluida bergerak, tidak ada gesekan antara fluida itu dan wadahnya. Yang ketiga adalah stasioner. Artinya apa? Artinya fluida memiliki aliran yang tetap atau laminer. Ya, contohnya begini maksudnya. Nah, ini contoh aliran yang stasioner ini ya. Jadi dia mengalir pada lajurnya ini, garis alur ini ya. Nah, ini namanya laminer. Kalau ini turbulen ya, karena dia masuk ke wilayah teman-temannya ini ya. Nah, ini turbulen ya. Kalau ini tidak, dia tetap pada tempatnya dan dia tidak pernah mengganggu lintasan temannya. Ini namanya aliran stasioner ya. Ini tiga konsep tentang fluida ideal. Nah, sekarang persamaan kontinuitas ini yang penting ya dalam fluida ideal ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu debit ya. Debit atau Q adalah volume yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi misalnya berapa volumenya yang mengalir tiap detik itu namanya debit ya. Jadi debit adalah volume dibagi waktu atau V per T. Satuannya berarti meter kubik per sekon ya. Ini kan volume meter kubik, waktu sekon. Nah, misalnya luas penambangnya itu A dan panjangnya L, maka volumenya adalah luas alas kali panjang ya, jadi A kali L. Kalau V kita ganti A kali L, maka menjadi AL per T. Nah, L per T itu adalah jarak bagi waktu atau adalah kecepatan atau V. Jadi L per T diganti V, sehingga persamaannya menjadi ini, Q kali A kali V. Jadi debit itu rumusnya dua ini, V per T atau A kali V ya. Nah, V itu volume, V kecil adalah kecepatan. A luas penampang, T waktu, ya. Nah, sekarang apa itu persamaan kontinuitas? Adalah ini, intinya begini. Debit nilainya selalu tetap, ya. Jadi ini. Jadi misalnya ini ada tabung ya yang luas penampangnya berbeda ini, maka debit di sini dan sini sama nah sekalian. Jadi Q1 sama dengan Q2 ya. Nah, Q kan A kali V. Jadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini namanya persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Ya. Nah, contohnya ini misalnya ya, misalnya bak mandi akan diisi air dari selang yang diameternya 4 cm dan airnya mengalir dengan kecepatan 6 meter per sekon. Bila volume bak mandi itu 1,2 meter kubik, berapa lama bak tersebut akan penuh ya? Coba datanya kita lihat. Diameternya 4, berarti jari-jarinya 2 ya. Kecepatannya 6 dan volumenya 1,2. Ditanyakan berapakah waktunya, maka kita menggunakan ini debit ya. V per T sama dengan A kali V ya. Kita masukkan aja. V per T sama dengan, A adalah luas penambangnya, PR kuadrat ya. Karena pipa itu. Maka kita masukkan volume baknya 1,2, T-nya belum tahu, P, R-nya adalah, ini dibuat meter ya, 0,02 kuadrat kali V-nya 6. Maka T-nya ketemu 160 sekon. Ini mencari waktu ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah persamaan Bernoulli ya. Inilah yang menjadi inti dari pembahasan tentang fluida bergerak ya. Anak-anak ingat hukum kekalahan energi ya. Kalau misalnya ada benda menggelinding lalu turun gini,
maka energi mekaniknya ini sama semua ya. Atau ini ya, EP tambah EK sama dengan konstan. EP plus EK sama dengan konstan. Nah, menurut Bernoulli ya sekalian, bahwa energi yang bekerja pada fluida bergerak ini itu mengubah menjadi tekanan ya. Jadi fluida yang bergerak itu akan mengubah energinya menjadi tekanan itu. Jadi tekanannya berubah itu ya. Nah, sekarang kita lihat persamaannya gitu. Persamaannya adalah ini ya. Jadi tadi kan energinya diubah jadi tekanan ya. Jadi jumlah tekanan ditambah energi potensial per volume ini adalah juga tekanan ya. Tekanan akibat energi potensial. Energi kinetik per volume ini juga tekanan akibat dari energi potensial, energi kinetik dibagi volumenya ya. Nah, persamaannya menjadi ini. Jumlah tekanan adalah P ya. Energi potensial adalah mgh dibagi volumenya menjadi rho GH. Energi kinetik setengah mv kuadrat dibagi volumenya menjadi setengah rho v kuadrat. Nah, ini namanya persamaan Bernoulli. Nah, ini besarnya konstan ya, tetap ini nilainya. Jadi P1 plus setengah rho 1 V1 kuadrat sama dengan rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho 2 V2 kuadrat per plus rho GH2 ya. Nah, ini contohnya misalnya ya, ini pipanya ini ya. Luasnya ini A1 ya, lalu dia naik di sini luasnya A2, tingginya ini H2, ini H1. Maka berlaku hukum Bernoulli seperti ini ya. Jadi P adalah tekanan di sini P1. Di sini tekanan di sini namanya P2. Kecepatannya V2, V1 sini ya, luasnya A1. Lalu ini tingginya A1 ya, pakai rumus ini. Ini adalah persamaan Bernoulli. Nah, lalu apa sebenarnya inti dari persamaan Bernoulli adalah ini intinya ya, bahwa kalau fluida mengalir dengan kecepatan tinggi, maka tekanannya rendah atau kecil dan sebaliknya. Jadi angin atau udara yang bergerak dan udara yang diam itu tekanannya besar yang diam. Kalau yang bergerak itu berarti kecepatannya tinggi sehingga tekanannya rendah. Tapi yang diam itu berarti kecepatannya rendah maka tekanannya tinggi. Ya, ini adalah intisari dari persamaan Bernoulli. Nah, ini contohnya misalnya ya. Misalnya ada selang ini ya. Nah, sekalian ini diameternya beda nih, yang satu 4, yang atas 2. Lalu tingginya ini 10 meter ya. Misalnya kecepatan di sini adalah 5. Berapa beda tekanan di bawah dan di atas tekanan dari air itu ya. Coba kita lihat datanya. Nah, ini ya, ini diameternya 4, ini 2. Sehingga jari-jarinya ini 2, ini 1 ya. Ini sudah, ini kecepatannya di sini 5 anak sekalian. Nah, berapa nih beda tekanan di sini dan di sini? Berapa beda tekanannya? Kita menggunakan rumus Bernoulli tadi seperti ini. Nah, anak-anak kita pindah ya, yang P2 ini ke kiri, yang ini kita ke kanan. Jadi menjadi seperti ini. Jadi P1 min P2 sama dengan rho GH H2 min H1 seperti ini. Ditambah setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat seperti ini. Ya, kita masukkan datanya. Kita cari dulu V2-nya ya dengan kontinuitas ya. Ini dipakai terus ini. A1 V1 sama dengan A2 V2. Dimasukkan, maka ketemu V2-nya 20. V1-nya 5. Kita masukkan dalam rumus ini. Nah, delta P-nya berarti ini ditambah ini ya, hasilnya adalah 287.500 Pascal. Ya, ini adalah persamaan aplikasi dari persamaan Bernoulli.